Shalom teman-teman ABG. Kita boleh bersuka cita buat hari ini, karena kita masih bisa beribadah, kita masih bisa diberi kesehatan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Jadi kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Naikkan syukur buat segala perbuatan dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita dengan penuh hikmat dalam hadirat Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Yesus, penolong hidup kami. Kami muliakan, kami agungkan. Hanya Yesus, kami sembah Kau, kami agungkan. Muliakan namamu, tinggi namamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau hadir saat kami menyembah Engkau. Kau nyatakan kuasa-Mu. Curahkan hikmat urapan-Mu atas kami. Kau bawa kami masuk dalam kekudusan-Mu. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Tinggalkan kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau lawat setiap kami. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Kami mau membuka hati kami di hadapan Engkau.
Kami mau Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami mau Engkau membukakan setiap hikmat-hikmat-Mu. Untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami tinggikan, kami agungkan. Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan bagian-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Masing-masing kami yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing kami, lawat setiap kami dengan penguasaan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Hikmat demi hikmat-Mu Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberikan sesuatu yang baru untuk kami Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Engkau. Kami menikmati hadirat Engkau. Bahkan kami boleh merasakan Tuhan penyertaan Allah yang begitu amat sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami meminta urapan-Mu yang baru, kata-kata hikmat-Mu yang baru boleh mengalir kepada setiap kami Bapa. Dan kami percayakan ibadah kami ini pertengahan hingga pada akhirnya nanti ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik yang saya kasihi. Mungkin kita merasa bahwa kehidupan kita itu merasa sendiri karena kita tidak bisa bertemu bersama-sama di ruang kebaktian kita. Tetapi saya percaya penguasaan Tuhan, pengurapan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk mengupas tentang bagaimana kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya coba untuk membahas poin yang pertama adalah latar belakangnya. Tuhan Yesus pada saat naik ke surga, Dia janjikan kepada murid-muridnya untuk mendatangkan kuasa Roh Kudus. Nah, saya coba untuk menyatakan sesuatu, mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang 48 sampai 49, saya akan coba bacakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa harus tinggal, berarti duduk diam menantikan kuasa Roh Kudus bekerja. Dan kemudian kita akan diperlengkapi, artinya kita akan disempurnakan untuk mendapatkan kuasa yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Ada amin saudara-saudara? Saya katakan amin gitu ya. Nah, sebelum murid-muridnya pergi melanjutkan misi Tuhan Yesus ke dunia, mereka dilengkapi oleh namanya baptisan Roh Kudus. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima dikatakan begini saudara-saudara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan oleh Roh Kudus. Nah, kamu akan dibaptiskan berarti ada masa penantian yang harus kita lakukan dengan cara kita bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, bertekun itu berarti terus-menerus ada kesungguhan hati kita, ada kesehatian di antara kita sampai kuasa Tuhan dicurahkan. Lalu poin yang kedua, kuasa yang dinyatakan itu seperti apa? Ya, nah terjadilah peristiwa Pantekosta. Ya, kalau kita nanti kita buka di rumah kita masing-masing, kita renungkan lebih dalam lagi, itu ada dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kalau kita bahas di situ, pengurapan Allah itu dinyatakan melalui baptisan Roh Kudus. Saat Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa yang dinyatakan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dalam hal ini adalah murid-murid Tuhan yang pada waktu itu mereka diurapi dengan urapan Roh Kudus. Nah, kalau saya boleh bilang begini,
Salah satu contoh. Petrus itu berkhotbah di tempat yang sangat terbuka, di mana angin di mana-mana terjadi, suara dia itu harus punya fokus yang luar biasa. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, dia bisa berkhotbah di antara 5.000 orang. Kalau saya pribadi suruh khotbah di antara 5.000 orang, saya nggak kuat. Mic saya harus besar karena kekuatan suara saya terbatas, ya. Tetapi Petrus luar biasa. Kenapa dia punya power yang luar biasa? Karena dia punya pengurapan Roh Kudus. Nah, kemudian dari khotbahnya Petrus ini, kalau kita buka di Alkitab kita, banyak orang bertobat dan terjadi perubahan yang sangat spektakuler. Kemudian di ayat berikutnya, kalau kita dibuka di Alkitab kita, di mana cara hidup jemaat yang mula-mula, ya. Jemaat orang Israel itu pada awalnya orang yang tegar tengkuk, punya egois, punya kepentingan masing-masing. Tetapi waktu Petrus berkhotbah, kemudian ada perubahan karakter dari mereka, dan mereka dengan sehati bertekun melaksanakan ibadah setiap hari. Bahkan harta mereka juga adalah milik bersama. Nah, ada perubahan karakter di saat Roh Kudus bekerja. Poin yang ketiga, kisah tentang seorang lumpuh. Saudara-saudara pernah mendengarkan kisah ini berulang kali. Orang lumpuh itu duduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu Petrus dan Yohanes lewat, dia minta sedekah. Tetapi yang saya kagum dengan yang dilakukan Petrus adalah dia bilang begini, saudara-saudara, emas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus engkau berjalan. Nah, apa yang terjadi? Orang lumpuh ini bisa berjalan, berarti ada power Roh Kudus yang luar biasa. Nah, yang berikutnya, apa sih dampaknya? Jadi, kalau ada kuasa Roh Kudus itu berarti mengubahkan karakter seseorang. Nah, realita dalam hidup kita hidup dalam keinginan daging. Kita bisa berubah saat Roh Kudus ada di atas kita, bahkan ada di hidup kita. Terjadi perubahan yang spektakuler. Berarti bukan hanya orang-orang Israel, tetapi kita pada masa ini pun bisa mengalami perubahan yang spektakuler. Kemudian pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada dua yang saya mau bahas. Yang pertama, syarat yang pertama, orang itu harus bertekun, sehati, dan berdoa. Nah, artinya bertekun itu artinya berulang kali. Kerinduan yang terus-menerus yang kita lakukan untuk kita mencari. Ya, kemudian ada kesehatian di antara kita. Firman Tuhan bilang begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Berarti ada kesehatian dan ada doa yang kita lakukan. Tanpa adanya doa, kuasa Roh Kudus tidak akan pernah terjadi. Poin yang kedua, orang yang bagaimana sih yang bisa mendapatkan pengurapan Roh Kudus? Orang itu punya haus dan lapar. Saya mau cerita begini, adik-adik. Saya punya adik laki-laki, waktu kecil dia suka makan pisang. Kalau dia dikasih 1 pisang, dia kurang. Kalau dikasih 1 sisir, dia puas. Jadi 1 jam dia habiskan 1 sisir pisang. Karena apa? Dia punya kelaparan terhadap pisang. Artinya dia nggak cukup hanya 1 pisang, tetapi dia pengen lebih dan lebih pisang itu sampai memuaskan dirinya. Nah, itu artinya orang itu haus dan lapar. Sama dengan kalau bahasa Indonesia kita rakus. Nah, kalau kita rakus dengan kuasa Roh Kudus, kira-kira saudara, Roh Kudus hadir nggak buat hidup kita? Saya percaya pasti dia hadir dalam kehidupan kita. Dan dia akan memuaskan diri kita. Nah, itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Saya bertanya dengan kalian, siapa yang pernah mengalami ini? Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan kita akan terus dipuaskan. Amin, saudara-saudara. Saya dengar amin gitu ya.
mengimani, amin gitu ya. Nah, jadi ada keinginan yang dalam kondisi hidup kita. Nah, sampai di sini itu bahasan saya. Nah, kemudian bahasan yang ketiga yang penting buat kita adalah kondisi kita yang kita alami saat ini. Hari-hari yang kita alami di saat-saat terakhir ini adalah kondisi dunia menuju kepada akhir zaman. Saya aminkan, saudara-saudara, walaupun di sisi lain saya takut. Apakah kita bertahan dengan akhir zaman ini? Nah, saya percaya wahyu sudah akan digenapi. Nah, penggenapan kitab wahyu ini akan terjadi. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara ya, 1,5 bulan ini kita ada di rumah. Karena adanya COVID-19. Nah, apa yang terjadi? Ketakutan melanda kehidupan kita. Saya pribadi takut waktu awal-awalnya saya nggak mau keluar rumah. Bahkan minum air putih banyak, air panas banyak supaya saya nggak mati. Ya, kemudian kalau sore saya pakai air panas untuk membuat wajah saya, nafas saya panas. Kemudian di kamar saya kasih bawang merah supaya menghancurkan setiap virus. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya takut. Saya percaya kalian dimanapun juga mengalami hal yang sama. Ya. Nah, 1,5 bulan ini ternyata kuasa iblis menghancur leburkan yang namanya iman kekristenan kita. Bahkan yang kita alami, ekonomi juga mengalami kehancuran. Banyak orang takut menghadapi ini. Itu baru 1,5 bulan Tuhan menyatakan goncangan bagi orang percaya. Nah, secara pribadi saudara-saudara, saya takut apakah kita itu dapat mempertahankan iman kita dari goncangan-goncangan yang akan terjadi, pasti akan lebih besar. Nah, kita membutuhkan adanya Roh Kudus supaya ada kuasa yang menguatkan kita. Nah, ada di firman Tuhannya, saya nggak nakut-nakutin saudara, tetapi ini kenyataan akan terjadi. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Saya coba akan bacakan secara singkat ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang saya tadi ngomong ya, saudara-saudara ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, ada 2 poin. Ada 2 hal yang positif dan yang negatif. Yang positif yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada, kemudian mengerti kehendak Allah. Yang negatifnya adalah kita itu termasuk orang bebal dan orang bodoh. Nah, dan dari sini kita belajar bahwa kita harus gunakan waktu kita secara efektif dengan Tuhan. Nah, firman berikutnya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anggur itu artinya kenikmatan dunia. Yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kuasa iblis itu menggoncangkan kehidupan kita. Ya, godaan-godaan iblis itu menggoncangkan kehidupan kita dan membuat kita tidak bertahan dengan kuasa Tuhan. Nah, artinya kita butuh baptisan Roh Kudus. Sehingga semua kebodohan dunia tidak menjadi bagian saya dan saudara. Pertanyaan saya pada siang hari ini, siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada 3 syarat. Yang pertama, kita harus punya percaya.
Yang kedua, kita itu harus punya rasa haus. Dan yang terakhir, kita punya rasa lapar. Nah, dari sini mari saudara-saudara, kita undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu akan memberikan dampak buat kita. Yang pertama, yang saya alami pribadi, ada kepekaan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Orang-orang siapa, orang-orang yang mana yang harus saya tolong, bagaimana menolong mereka, itu ada kepekaan yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya dan saya bisa berdampak bagi orang lain. Lalu yang kedua, ada hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Nah, ABG punya program yang dipimpin oleh koordinator doa kita, Semi, ya, si ganteng. Dia punya kerinduan, punya doa rantai. Dan saya percaya doa rantai itu tetap dilakukan sampai pada saat ini. Berarti ada persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam diri kita mengalir suatu kuasa. Ya, satu saat kalian pasti akan mengalami, bahkan beberapa kalian sudah pernah mengalami bagaimana mengusir kuasa setan. Ya, dalam retreat kita, dalam kebaktian kita, banyak orang-orang yang terikat, dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan mungkin tangan-tangan kita mengalirkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kemudian kuasa menyembuhkan. Saya punya kesaksian yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Berbagai penyakit pernah saya alami, tetapi otoritas kesembuhan itu terjadi sampai hari ini. Saya bisa berdiri, saya bisa memberkati banyak orang, saya bisa mendoakan banyak orang karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan punya rencana buat hidup saya dan buat saudara. Dimanapun kalian berada, lahirkan keintiman itu bersama dengan Tuhan. Satu ayat yang terakhir yang saya mau bagikan dengan kalian adalah, kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk menyatakan mujizat. Itu ada, saya ulang lagi, 1 Korintus 12 ayat yang 10, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa mengadakan mujizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan Roh Kudus. Nah, dari hal ini jelas saudara-saudara bahwa baptisan Roh Kudus, bahwa pengurapan Roh Kudus itu memberikan anugerah terbesar dalam hidup kita. Dia memberikan otoritas buat kita menghadapi setiap serangan iblis. Kita tahu kita punya otoritas itu. Enggak perlu saudara butuh hamba Tuhan, tetapi dalam dirimu ada power itu, saudara-saudara. Saudara mau yakini bahwa itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sama-sama akan renungkan dengan kita duduk diam di hadapan Tuhan. Saya minta nanti Ayub akan maju ke depan untuk menyanyikan satu pujian. Banyak hal yang kita alami. Mungkin saat ini engkau ragu dengan apa yang engkau alami. Mungkin saat ini engkau jatuh dengan apa yang engkau alami. Roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh intimidasi terjadi dalam hidup engkau. Engkau kehilangan Roh Kudus, bahkan engkau mungkin ragu. Apakah Roh Kudus itu ada dalam hidup aku? Satu hal yang Tuhan mau ngomong pada saat ini, saudara. Dia ada di tempat ini, dia ada di hati engkau. Dia mau membalut hatimu. Dia mau mencurahkan urapan Roh Kudus itu dalam hidup engkau. Asal satu yang Tuhan bilang pada saat ini, punya hati yang rindu dengan Tuhan, punya hati yang haus dengan Tuhan. Engkau gak usah lihat latar belakang hidup engkau, engkau gak usah lihat keterikatan hidup engkau, tapi engkau lihat Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dia sanggup pulihkan engkau. Dia sanggup jamah engkau.
Dimanapun kau berada saat ini, lawatan Tuhan akan bekerja menjamah hatimu. Intimidasi iblis dalam bentuk apapun, engkau lepaskan saat ini di dalam nama Yesus. Engkau patah, engkau dimandulkan kuasa-Mu. Dan mulai Roh Kudus kau mengalir atas kami. Engkau lawat setiap hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan, yang kami butuhkan Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, banyak aniaya terjadi. Orang-orang Kristen akan dipatahkan, akan dihancurkan. Dan kekuatan kami untuk kami bertahan adalah pengurapan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Song leader dan singer akan menyanyikan pujian mengalirlah Roh Kudus, sampai kita boleh merasakan lawatan itu ada dalam hati kita. Setiap pujian ini menjadi satu kerinduan dari hati kecilmu yang paling dalam. Kau nyanyikan dengan segenap hatimu, sampai kau merasakan aliran Roh itu mengalir dalam hidup engkau. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia mau membasuh engkau, dia mau membakar engkau dengan kuasa, dengan semangat, dengan otoritas yang pernah dilakukan kepada murid-murid Tuhan. Engkau akan dipakai dahsyat, engkau akan diurapi, engkau akan diberi otoritas. Di saat engkau berdoa, lawatan Tuhan mengalir dalam hidup engkau, menjamah hidup engkau. Ada sejahtera, ada sukacita, ada iman yang bisa melepaskan engkau. Kami bersyukur Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan jamah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang melihat, yang menyaksikan video ini, urapan-Mu mengalir atas mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu menjamah satu demi satu anak-anak muda Tuhan. Ada aliran Roh-Mu yang membawa pengurapan sampai di hati mereka satu-satu. Ada kuasa-Mu yang dicurahkan dalam mereka Bapa. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar orapan Roh-Mu yang kudus menjamah kami. Hati
kami rindu Tuhan. Kami butuh urapan Engkau. Kami butuh otoritas Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, pada siang hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba-Mu terlalu yakin Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti menolong kami. Engkau tidak pernah berhenti mengajarkan kepada kami tentang hidup yang sesungguhnya dengan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat mereka, urapan-Mu bekerja, jamah setiap mereka. Hati yang lapar dan haus Tuhan, hati yang rakus Tuhan, boleh melanda hari-hari mereka sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Kami dibuktikan tidak bercacat di hadapan Engkau. Berikan otoritas-Mu dalam hidup kami. Dari hari keseharian kami lalui Tuhan, di kamar-kamar kami pribadi Tuhan, lawatan demi lawatan Engkau terus terjadi. Hikmat demi hikmat-Mu terus mengalir menjadi bagian hidup buat kami Bapa. Berikan otoritas dan kuasa seperti murid-murid-Mu Bapa. Karena kami adalah murid-murid akhir zaman. Kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami mau membagikan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh diselamatkan oleh Injil Engkau. Dan otoritas itu ada bagian di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati anak-anak remaja-Mu ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sangat sempurna, hamba-Mu terbatas menolong mereka. Tetapi Engkau enggak pernah terbatas buat mereka. Puaskan dahaga mereka. Berkati orang tua mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati lingkungan mereka Bapa. Bahkan Kau berkati Indonesia Tuhan. Kami menumpangkan tangan terus dalam pengurapan-Mu. Mujizat-mujizat-Mu terus terjadi. Kami berdoa kesembuhan terjadi Bapa. COVID-19 dihancur leburkan. Kematian diganti kehidupan. Orang-orang haus lapar dengan kuasa firman-Mu. Dan mereka menjadi orang-orang yang disembuhkan dengan loyalitas kepada Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang akan dinyatakan terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa buat gereja-Mu juga di tempat ini Bapak. Gereja Isa Al-Masih Malaikat ini. Seluruh pengerja yang ada. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Seluruh pengurus-pengurus yang ada. Dari semua komisi. Diurapi dengan urapan Roh-Mu. Dilawat dengan urapan Roh-Mu. Kembangkan talenta kami. Lebih dahsyat dan lebih dahsyat Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu dengan ibadah kita berikutnya di online berikutnya dan